Pak Budi, jadi kalau respon sekarang rame kan bahwa KPK itu rentan intervensi. Ya, kalau tadi Mas Agus Raharjo kan mengatakan ya Pak Jokowi kadang-kadang juga mengintervensi. Selama masa Anda menjadi pimpinan KPK pernah juga terjadi intervensi dari kekuasaan? Saya menggantikan Pak Abraham sama Pak Bambang. Waktu itu karena tersangka kemudian saya ditunjuk sebagai PLT. Ya, bulan Februari kalau nggak salah. Nah dalam masa-masa itu kondisi KPK benar-benar terpuruk. Terpuruk. Budiman bisa review ke belakang apa dulu yang disebut dengan cicak versus buaya. Lumpuh KPK waktu itu. Dua pimpinan ketua KPK sama wakilnya menjadi tersangka. Organisasi stagnan, tidak jalan. Karena pimpinan kami jadi tersangka. Kemudian ada tiga ya waktu itu ya Pak Abraham ya. Kemudian saya menjadi PLT. Nah ketika saya menjadi PLT, saya beberapa hal saya benahi waktu itu bersama-sama dengan pimpinan yang lain ya. Termasuk bagaimana mekanisme expose. Bagaimana kemudian kalau kita menyadap orang ya, itu waktu saya jadi PLT pimpinan KPK itu kita batasi 3 bulan. Dulu sebelumnya kan memang tidak ada. Ya. Tapi semasa ada memang nggak ada intervensi sama sekali? Nggak ada. Kita nggak sempat memikirkan dan apa yang perlu diintervensi. Situasinya juga agak kisruh ya? Situasi nggak ini gitu loh. Nah kalau zaman Pak Abraham sebelum saya gantikan mungkin bisa ditanya ada intervensi atau tidak ya. Jadi ketiga itu memang benar-benar bagaimana memulihkan lembaga KPK agar bisa jalan normal saja. Belum ini ya, belum banyak sekali waktu itu persoalan yang hanya bedanya pada waktu itu adalah dukungan publiknya masih begitu besar ya? Ya waktu itu agak berbeda dengan sekarang. Dulu kita itu dibentengi oleh publik. Berapa kali KPK mengalami itu ya yang disebut dengan cicak versus buaya itu. Bahkan dulu kalau masih ingat Budiman ketika itu untuk membangun gedung KPK DPR nggak setuju waktu itu. Itu dukungan publik luar biasa. Tapi sekarang kenapa disyukurin ya kelihatannya? Itu nggak tahu saya. Saya nggak percaya ya. Ini di luar pertanyaanmu tadi. Apakah revisi undang-undang KPK itu membuat KPK menjadi terpuruk seperti ini? Tidak. Kalau secara lembaga dia lemah kewenangan lembaganya. Kenapa lemah? Lembaga ya, bukan orang per orang. KPK terpuruk tidak didukung atau didukung oleh publik itu karena kelakuan orang KPK. Kalau secara lembaga memang benar ya. Undang-Undang 19 2019 saya Bu Yanti waktu itu lolos di Bu Yanti, saya tidak dilolosin di Komisi 3 karena saya tidak mau revisi Undang-Undang KPK. Karena saya menganggap draft waktu itu ya bahwa 2019 yang akhirnya diterbitkan oleh Presiden dan juga DPR itu memang memangkas beberapa kewenangan KPK lembaga ya. Nah kalau nanya apakah gara-gara revisi tadi yang disampaikan Pak Agus. Apa gara-gara revisi kemudian KPK ambruk? Ya bukan, KPK ambruk karena kelakuan dari orang-orang itu. Gitu. Baik, kalau Abraham melihatnya gimana? Kalau Johan mengatakan itu bukan karena soal revisinya, tapi kelakuan dari orang-orangnya. Apakah betul ada upaya-upaya sistematis melemahkan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK? Tapi jawaban Abraham setelah jeda berikut ini.